Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Kelompok 10 terdiri dari 5 anggota, yakni Elisa Fitriani, Karina Adelia, Putri Nurdiana, Septia Dilia Andriani, dan Atelino Aldiansah. Pertama-tama, mari kita membahas pengertian investasi. Nah, pada kali ini kami akan membahas pengertian investasi menurut Sadono Sukirno. Sadono Sukirno berpendapat pengertian investasi ini adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, 3 jenis pengelompokan investasi, yakni investasi yang pertama investasi tetap bisnis, yaitu mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Yang kedua investasi residensial, yaitu investasi yang mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal sendiri atau juga bisa disewakan. Dan yang ketiga investasi persediaan, yaitu mencakup barang-barang perusahaan yang disimpan di gudang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Karina Adelia Febrianti dengan NIM 19611. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto merupakan pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal. Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal, termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain. Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan seperti pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari 1 tahun, serta akan mengalami penyusutan. Pembentukan modal tetap bruto dapat direalisasikan seperti bangunan, mesin, kendaraan, hewan atau tumbuhan yang berulang, dan peralatan lainnya. Metodologi pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu metode pendekatan secara langsung, yang merupakan cara menghitung pembentukan modal atau harta tetap yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi atau produsen secara langsung. Metode yang kedua yaitu metode pendekatan tidak langsung, yang merupakan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk, barang atau jasa yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi atau disebut juga sebagai pendekatan arus komoditi. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani dengan NIM 1961193. Investasi swasta, PMDN dan PMA. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Yang kedua, penanaman modal asing atau PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Perbedaan PMDN dengan PMA. Kesimpulan umum terkait perbedaan antara PMA dengan PMDN adalah terletak pada subjek dan objek serta fasilitas yang didapatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun meskipun berbeda, baik PMA maupun PMDN keduanya memiliki peran penting dalam membantu menggerakkan roda perekonomian nasional. Baiklah, saya di sini akan meneruskan materi tentang kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.
Pihak yang dapat melakukan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Investasi oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka penyediaan barang publik untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang memprioritaskan dalam perolehan keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan. Tujuan investasi, tujuan penyelenggaraan penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi keuntungan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Aldelin Waldiansyah, NIM 1961142 akan melanjutkan presentasi determinan investasi Indonesia. Determinasi sendiri yang artinya menetapkan atau memastikan, yang berarti determinasi investasi adalah menetapkan atau memastikan investasi di suatu perusahaan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan investor. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi, dengan pembelian gedung-gedung, pemesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya. Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Unsur determinasi investasi. 1. Kondisi investor. 2. Motif investasi. 3. Media investasi. 4. Teknik dan modal analisis termasuk jenis informasi dan cara pengolahannya. 5. Strategi investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.